Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Desi Fitriasi, Sulistiawati Taning Asih, dan Aat Sutiawati. Maka pada topik kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, akhlak para nabi dan rasul dalam Al-Quran. Yang kedua, akhlak para musuh nabi dan rasul dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, akhlak orang-orang soleh dalam Al-Quran. Simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi wabil islami dina wa Muhammadin nabi wa rasulullah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk kita sama-sama belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulistiawati Taning Asih. Teman-teman bisa panggil saya Teh Sulis. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 di Fakultas Usuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji yang bisa kita teladani dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu Nabi? Ada yang tahu nggak Nabi itu apa? Nabi itu yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat dan Nabi itu untuk dia sendiri. untuk diri sendiri. Jadi Nabi itu seseorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri. Terus kalau Rasul Umatnya. Nah, benar banget. Nabi itu berasal dari kata an-naba, naba'a, yang artinya memberi informasi. Tuh. Secara etimologis tadi itu. Nah, secara istilah tadi itu seperti yang disampaikan siapa namanya? Nilai. Nabi itu adalah seseorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul untuk umat. Nah, teman-teman tahu nggak sih ada berapa sih jumlah Nabi? 25. Salah. Sebenarnya jumlah Nabi itu banyak banget. Cuman mereka tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak banget. Sedangkan Rasul tadi itu ada 25 disebut dengan Nabi dan Rasul yang biasa kita pelajari di sekolah ya. Ada biasanya kita ngafal 25 Nabi dan Rasul. Nah itu dia Nabi sekaligus Rasul. Jadi untuk diri dia sendiri dan untuk umat. Nah tadi itu kita ngebahas tentang pengertian Nabi dan Rasul. Nah, teman-teman tahu nggak sih berapa jumlah Nabi dan Rasul? Ada 25. Ada 25. Ya, benar banget ya. Kalau Nabi aja itu sebenarnya banyak banget. Banyak Nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran karena memang saking banyaknya. Sedangkan Rasul itu yang biasa kita hafal di sekolah tuh ya. Ada 25 Nabi dan Rasul. Nah itu dia Nabi sekaligus Rasul. Dia menyampaikan wahyu untuk Allah menyampaikan waktu untuk dia. Wahyunya itu untuk diri dia sendiri dan untuk umatnya. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian dan jumlah Nabi. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala itu telah mengutus Rasul itu kan seorang laki-laki atau seseorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu.
melalui perantara melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Allah itu mempersiapkan Nabi itu sejak dia kecil, bahkan sebelum dia lahir, bahkan dari kedua orang tuanya. Jadi mustahil seorang nabi lahir dari seseorang yang punya perangai yang buruk. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lahir dari keturunan yang mulia, seperti Siti Aminah. Dia tuh punya akhlak yang bagus banget. Teman-teman bisa baca di buku-buku referensi yang lain ya, di hadis-hadis yang lain, bahwa Siti Aminah itu keturunan nasabnya itu sangat baik. Begitupun dengan ayahnya, yaitu siapa ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa lahir dari Siti Maryam. Nah, Siti Maryam itu adalah seorang wanita yang sangat terjaga kesuciannya, sampai tidak ada yang pernah menyentuh dia. Tidak ada laki-laki yang pernah menyentuh dia karena saking sucinya itu. Nah, tadi kita udah bahas tentang gimana sih Allah itu memberikan atau mempersiapkan seorang nabi atau rasul. Nah, nabi atau rasul itu mempunyai dua peranan. Yang pertama sebagai penyampai risalah atau pesan. Risalah tentang risalah mengenai samawi ya, agama samawi atau agama syar'i atau agama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua sebagai model. Tahu model? Model tuh biasanya untuk dicontoh ya. Nah, kita biasanya akhlak kita itu biasanya kan pasti menyontoh dari akhlak Nabi. Karena memang mereka diutus oleh Allah itu untuk menjadi model sekaligus sebagai penyampai risalah. Nah, berkaitan dengan akhlak Nabi atau Rasul yang bisa kita teladani, teman-teman tahu nggak sih, atau seberapa banyak teman-teman tahu tentang akhlak yang dicontohkan oleh Nabi atau Rasul? Coba apa aja? Sidik, amanah. Pertama sidik. Sidik itu apa? Jujur itu apa? Benar itu apa? Tidak bohong. Maksud jujur itu adalah kita itu berbicara apa adanya gitu ya, sesuai kebenaran, jangan mengada-ngada. Itu yang dinamakan jujur. Yang kedua, amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Contohnya gimana? Kalau disampaikan amanah tuh percaya gitu. Oh, kalau disampaikan amanah dilaksanain. Nah, contohnya itu kayak, ingat gak kisahnya Nabi Muhammad? Ya, dia tuh kan dulu itu kan menjadi pedagang ya. Dia tuh sangat dipercaya oleh orang-orang. Dia kan kayak Siti Khadijah itu kan, dia tuh kan mengamanahkan Nabi Muhammad untuk berjualan dagangannya. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu disebut dengan Al-Amin, karena saking dipercayanya gitu, karena saking jujurnya dia tuh punya sifat Al-Amin atau dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh itu apa? Tabligh itu menyampaikan. Ya, menyampaikan. Kenapa menyampaikan? Kan Allah kan menyampaikan wahyu, betul. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi, dan Nabi menyampaikan kepada umatnya itu. Terus yang keempat, fatona. Apa itu fatona? Cerdas. Ya, seorang nabi atau rasul itu punya sifat yang cerdas. Makanya kalau teman-teman punya sifat yang cerdas, belajarnya cerdas itu kan, di sekolahnya cerdas, rajin, maupun di dalam kehidupannya dalam menyelesaikan masalah teman-teman bersikap cerdas, itu teman-teman berarti mencontoh apa yang Rasul atau Nabi contohkan itu. Terus yang kelima apa lagi? Udah, 5 doang. Banyak loh. Sabar dicontohkan ya oleh Nabi. Sabar.
ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, Nabi Muhammad itu tau nggak dilemparin kotoran sama kaum Yahudi. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Sabar. Apa? Sabar, betul. Nabi Muhammad sabar, enggak marah, enggak mendoakan yang buruk, tapi Nabi Muhammad malah mendoakan yang baik, betul banget. Terus yang keenam, tawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri. Gimana tuh contohnya? Kayak kisah Nabi Yunus. Gimana tuh? Yang masuk, yang dimakan ikan, yang ada di perut. Iya, ikan paus. Ia bertawakal. Dia tidak putus asa meskipun mungkin kita mustahil dia bisa keluar dari perut ikan karena memang sudah masuk ke perut ya. Paling nanti keluar lewat belakang gitu kan. Tapi gimana tuh Nabi Yunus? Nabi Yunus berdoa dan bertawakal, berserah diri kepada Allah gitu. Apalagi banyak ya. Nah, dari teladan-teladan tadi, dari akhlak-akhlak terpuji yang bisa kita ambil dari kisah-kisah Nabi. Nah, sekarang kita lebih perinci lagi ya. Nabi-nabi, pastinya semua nabi bisa kita tiru atau teladani dari kisah kehidupannya gitu. Sekarang kita lebih perinci lagi nih. Nabi ini, apa sih teladan Nabi ini yang bisa kita ambil? Apa sih akhlak terpuji atau apa? Hikmah yang bisa diambil dari kisah-kisahnya. Nah, kita mulai dari apa nih? Nabi siapa? Adam. Nabi Adam, boleh. Nabi Adam, gimana Nabi Adam tuh kisahnya tuh? Yang disuruh yang dipisahkan sama Siti Hawa. Nah, kenapa dipisahin? Memakan buah putih. Iya, melakukan larangan dari Allah, memakan buah kuldi karena digoda oleh syaitan. Nah, setelah padahal Allah sudah melarang, tapi Nabi Adam dan Siti Hawa tetap memakannya, tetap tergoda. Makanya dihukum oleh Allah, diturunkanlah ke bumi. Nah, dari kisah itu apa yang bisa teman-teman ambil? Menjauhi larangannya. Nya siapa? Allah, betul. Kita harus menjauhi larangan Allah. Kalau tidak, itu seperti Nabi Adam akan dihukum kecuali kita bertaubat. Itu. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Nuh, boleh. Nabi Nuh gimana kisahnya? Yang bikin kapal. Iya, bikin kapal, bikin perahu atau kapal ya. Padahal Allah itu nggak bilang bikin kapal tuh buat apa sih. Pokoknya Nabi Nuh buat aja. Nabi Nuh nggak tahu kenapa Allah memerintahkan dia untuk membuat kapal, sampai dia itu diolok-olok oleh kaum kafir pada zamannya itu. Diolok-olok, kamu nih di sini nggak ada laut, nggak ada sungai, nggak ada apa gitu kan. Buat kapal, buat apa gitu kan. Sampai anaknya saja itu tidak percaya kepada Nabi Nuh. Nah itu. Tapi qadarullah, ternyata Allah berkehendak lain. Allah menurunkan badai dan hujan. Berapa tahun? Berapa hari? Kalau tidak salah 3 hari ya? 7 hari? 7 hari atau 3 hari? Ya itu ya. Badai dan hujan terus menerus sampai akhirnya terjadilah banjir, dan orang-orang yang tadinya mengolok-olok Nabi Nuh akhirnya tenggelam, dan kaum Nabi Nuh yang percaya kepada Allah akhirnya terselamatkan. Nah, hikmah apa yang bisa teman-teman ambil? Apa? Patuh kepada Allah, betul. Terus yang ketiga, Nabi apa? Nabi Yunus. Gimana tuh Nabi Yunus? Ditelan ikan paus. Tadi itu ya, ditelan ikan paus. Terus Nabi Nuh gimana? Bertawakal kepada Allah dan berdoa ya. Terus yang keempat, Nabi Sulaiman. Gimana tuh Nabi Sulaiman?
Nabi Sulaiman tuh kaya raya ya, diberikan oleh Allah apa yang namanya, kekuatan atau mukjizat gitu kan. Pertama bisa berbicara dengan hewan, terus diberikan harta yang berlimpah. Tapi dengan harta yang berlimpah itu apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Dermawan dan bersyukur, tetap bersyukur ya, meskipun hartanya banyak, Nabi Sulaiman tetap bersyukur dan tidak sombong terhadap harta yang diberikan oleh Allah. Terus yang kelima, Nabi Ibrahim. Gimana tuh Nabi Ibrahim? Apa? Iya, dibakar oleh oleh Raja Namrud. Nah, kenapa dibakar itu? Karena patung. Iya, karena Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaum kafir atau kaumnya Raja Namrud itu. Akhirnya Nabi Ibrahim dihukumlah, dibakar oleh bara api. Tapi apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim? Sejuk. Nah, itu kan sesuatu yang mukjizat ya, mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih yang hikmah yang bisa diambil tuh apa? Tawakal, berserah diri, meskipun mungkin ada sedikit rasa takut gitu, tapi dia percaya bahwa Allah akan menolong dia dan dia bertawakal, berserah diri kepada Allah. Nah, selanjutnya Nabi siapa lagi? Nabi Ismail. Gimana tuh kisahnya Nabi Ismail? Yang mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Kenapa disembelih? Karena Nabi Ibrahim bermimpi disuruh Allah Betul, karena Nabi Ibrahim bermimpi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Tapi apa yang dilakukan Nabi Ismail? Berserah diri, taat kepada Allah, tetap mau meskipun itu berkorban untuk disembelih. Akhirnya pada saat dikorban, apa yang Allah lakukan kepada Nabi Ismail? Menggantikan Nabi Ismail dengan kambing atau domba. Nah, itu disebut dengan peristiwa kurban atau biasanya hari raya Idul Adha. Hari Adha itu dengan berkurban. Apa hikmah yang bisa diambil? Taat dan sabar, betul. Terus selanjutnya Nabi Yusuf lagi. Nabi Yusuf. Gimana tuh Nabi Yusuf? Nabi yang tertampan. Tertampan, betul. Saking tampannya nenek pada saat itu Nabi Yusuf kan diasuh oleh Siti Zulaikha, suaminya. Tetapi pada saat dewasa Nabi Yusuf tumbuh menjadi laki-laki yang tampan sehingga Siti Zulaikha menyukai dia. Sampai-sampai gimana? Siti Zulaikha itu memfitnah. Tadinya dia mau menyentuh Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yusuf menghindar karena memang itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tapi Nabi Yusuf difitnah oleh Siti Zulaikha. Apa hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf? Betul, memelihara kesucian dirinya. Terus apa lagi? Nabi Muhammad. Oke. Banyak kan Nabi Muhammad ya kisahnya ya. Coba salah satunya. Sidik gimana tuh? Iya, jujur ya, Sidik. Tadi itu juga dibahas di awal bahwa pada saat Nabi Muhammad berjalan untuk dakwah gitu ya, Nabi Muhammad dilempari kotoran. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Bersabar dan mendoakan kebaikan kepada orang yang kafir itu. Tuh. Nah, semoga teman-teman bisa paham ya dari apa yang tadi disampaikan. Mungkin itu saja, nanti kita next time bisa belajar lagi tentang yang lainnya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya.
semuanya. Kita belajar sama-sama di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriasi dengan NIM 2013-2010-3. Saya dari mahasiswi UIN SMH Banten, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Adab. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang akhlak Nabi dan Rasul yang berperangai buruk dalam Al-Quran. Apakah kalian sudah tahu akhlak Nabi dan Rasul yang berperangai buruk dalam Al-Quran? Sudah tahu belum? Oke, di sini saya akan menjelaskan. Nah, anak-anak, tadi udah kenal kakak siapa? Kakak Desi. Kan sekarang di sini Kak ingin menjelaskan. Kita sharing ya di sini ya. Kakak mau menjelaskan ke teman-teman semua tentang akhlak para nabi dan rasul dan orang-orang yang berperangai buruk dalam Al-Quran. Nah, apa sih buruk itu? Buruk itu menurut kalian apa? Apa buruk? Gimana? Berarti itu adalah sifat yang jelek. Nah, dan tidak patut dicontoh sama kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan segala bentuk tindakan manusia mengacu pada pandangannya tentang baik dan buruk. Nilai kebaikan dan keburukan senantiasa akan menjadi sumber tujuan. Nah, sumber tujuan kita itu dari baik buruknya akhlak kita, berarti nanti akan tujuan kita juga akan baik atau buruk. Jika akhlak kita baik, nanti tujuan kehidupan kita akan menjadi baik. Nah, itu juga sebaliknya, jika akhlak kita buruk, maka tujuan kita untuk kehidupannya juga akan buruk. Nah, di sini dalam menjelaskan kebaikan dan keburukan, Al-Quran menggunakan banyak istilah dengan gaya dan beragam bahasa yang berbeda. Demikian pula ayat-ayat tentang kebaikan dan keburukan tersebar di dalam surat Al-Baqarah. Nah, kalian udah tahu belum sih akhlak itu apa? Udah? Apa? Menurut kamu apa akhlak itu? Aku pengen tahu. Ada. Iya, ada gitu apa sih? Perilaku. Nah, perilaku. Nah, itu disebut adab. Secara bahasa, akhlak membentuk jamak dari rukun yang berarti perbuatan dan kecintaan. Dalam konteks agama, akhlak bermakna ramai atau dihormati. Masalah akhlak adalah pembawaan dari dalam diri kita. Nah, jika di dalam diri sendiri, di dalam diri saya nih, misalkan saya takutnya akhlaknya jelek, nah berarti dalam diri juga jelek. Pembinaan akhlak pada generasi muda semakin terasa sangat diperlukan, terutama pada saat dimana semakin banyak tantangan dan godaan sebagai dampak dari era globalisasi. Oke, nah akhlak-akhlak yang baik itu apa aja sih? Menolong orang, terus berbuat baik. Kalau akhlak yang jeleknya apa? Mencuri, terus mencaci orang lain, apalagi sama ya nggak apa, berbohong. Nah, akhlak para nabi dan rasul dan
apalagi dengan seorang santri. Nah, di sini juga kita harus membawa akhlak kita itu kepada anak-anak yang baik. Nah, jauh pula dari akhlak-akhlak yang buruk seperti sifat-sifat yang munafik dan berbohong dan banyak lainnya. Cukup sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asuciawati, mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak orang soleh selain Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ada pengertian orang soleh, dan yang kedua ada orang-orang soleh tersebut. Yang pertama, pengertian orang soleh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri atau KBBI memberikan dua pengertian untuk orang soleh. Yang pertama, soleh adalah taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Yang kedua, soleh adalah suci dan beriman. Adapun kesolehan dalam Al-Quran dapat ditemukan pada surat An-Nisa ayat 69 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wash-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, niscaya mereka kelak bersama orang-orang yang diberi nikmat olehnya, yaitu para nabi, kalangan siddiq, syuhada, dan orang-orang soleh. Mereka adalah sebaik-baiknya sahabat. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Dari berbagai karya tafsir, saya menemukan beragam pengertian yang diberikan ulama untuk kata as-siddiq atau as-sholihin. Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya Al-Anwarut Tanzil wa Aswarut Ta'wil mengatakan bahwa orang soleh adalah yang menghabiskan usianya untuk menaati Allah dan mengarahkan hartanya di jalan yang diridhai Allah. Nah, itu pengertian orang soleh. Yang kedua yaitu orang-orang soleh dalam Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama ada Luqman Hakim, yang kedua ada Maryam bin Imran, dan yang ketiga ada Ashabul Kahfi. Yang pertama yaitu Luqman Hakim. Luqman Hakim adalah seorang budak, orang hitam, budak yang tinggal di suatu daerah yaitu Naubah, ada di Sudan sekarang. Dikatakan oleh ahli sejarah, beliau tinggal di satu zaman, yaitu sejaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Kenapa beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran? Karena yang pertama ada Luqman Hakim. Luqman adalah seorang budak, orang hitam yang tinggal di suatu daerah yaitu Naubah, yang sekarang ada di Sudan. Dikatakan oleh ahli sejarah, beliau tinggal di satu zaman, yaitu sejaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Kenapa beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diceritakan di dalam Al-Quran? Kita membaca Al-Quran, di dalamnya banyak kisah-kisah para nabi, para rasul, kisah Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Namun Luqman seorang budak diceritakan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ada apa di balik kisah Luqman? Teman-teman sekalian, beliau terkenal dengan nasihatnya yang mungkin pantas nasihatnya dituliskan di dalam Al-Quran, yang mana kita ketahui nasihatnya kepada anaknya yaitu terdapat dalam Quran Surat Luqman ayat 13, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Nah, di dalam ayat tersebut
yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Teman-teman sekalian, dikatakan oleh para ahli tafsir, dahulu anaknya dan istrinya itu musyrik. Dinasihati oleh Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Nah, Luqman mengerti bahwasanya menasihati anak, mendidik anak itu ada skala prioritas. Dia tahu mana untuk memulai mendidik anaknya, apa yang harus dia dikatakan, dan apa yang harus dia luruskan. Tidak ada musibah yang lebih parah dari seseorang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka selamanya. Tidak ada musibah yang lebih parah. Bisa kan? Lalu cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada musibah yang lebih parah dari seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka selamanya. Ini yang Luqman takutkan kepada anaknya. Jangan sampai anaknya masuk neraka hanya dengan berbuat syirik kepada Allah. Nah, Luqman tanamkan kepada anaknya sikap tersebut, memberi ya udah dihitung udah dia kiri udah pas di surga telat lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat Luqman, dalam Quran surat Luqman ayat 13 tersebut, kandungannya yaitu Luqman memerintahkan kepada anaknya untuk tidak berbuat musyrik, karena perbuatan musyrik itu akan membawa kepada kezaliman yang nantinya akan masuk neraka. Nah, dalam surat tersebut Luqman memberitahukan kepada anaknya agar tidak berbuat musyrik, itu dengan cara menasihatinya secara perlahan, karena segala sesuatu itu kita iya tak atulunya mukanya kayak aja yang ini katanya itu menjelasin apa Dia fokus saya udah dari kejeleman. Cina anu ieu kajeleman ieu ulah. Maksudnya kejeleman kayak gitu tak sekali-kali tapi udah pas sudah gitu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya udah ulah Kak, bismillah kami Tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kandungan surat Luqman ayat 13 tersebut, beliau berpesan kepada anaknya atau menyampaikan kepada anaknya untuk tidak berbuat musyrik kepada Allah, karena perbuatan tersebut adalah dosa yang sangat besar, dan akhir dari musyrik tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, cara Luqman menasihati anaknya yaitu dengan cara memberitahukannya secara baik-baik, tidak melakukan kekerasan gitu ataupun cara menasihati Luqman kepada anaknya yaitu dengan cara berbicaranya dengan
pelan gitu, tidak tidak keras. Namun karena anak tersebut itu karena menasihati anak itu menasihati anak yang baik itu dengan cara yang baik, dengan cara pelan gitu dan sebagainya, dengan cara lemah lembut. Nah, yang kedua yaitu ada kisah Maryam bin Imran. Yang berapa sih, Bu? Yang udah ngomong. Tapi kecuali Ata nanya ke kalian. Nanya tuh. Kan Ata bisa sih Ata nanya, cuma Ata mau nanya. Kita Nah, Hanya nggak bisa waktu. nah yang kedua ada Maryam bin Imran. Maryam adalah perempuan terbaik pada masanya yang kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran. Nama Maryam banyak disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ada surat yang diberi nama Maryam. Di antaranya surat Al-Imran ayat 33 sampai dengan 37 dan surat Maryam. Maryam adalah keturunan Imran dan Hannah, pasangan suami istri yang sangat menanti kehadiran anak. Berkat ketakwaan mereka pada waktu yang ditentukan Allah iya salah berhenti. Maryam adalah keturunan Imran dan Hannah, pasangan suami istri yang sangat menanti kehadiran anaknya. Berkat ketakwaan mereka pada waktu yang ditentukan Allah, Hannah mengandung bayi perempuan, yaitu yang diberi nama Maryam bin Imran. Nah, yang ketiga itu ada kisah Ashabul Kahfi. Adalah suatu kisah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tepatnya di dalam surat Al-Kahfi. Kisah ini bercerita tentang 7 orang pemuda yang tinggal di dalam gua. 7 pemuda ini ingin mengetahui apakah benar kepercayaan dan keimanan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Mereka memilih dan memutuskan untuk tinggal di dalam gua. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum